wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Fikih PGMID yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri yaitu Salwa Salsabila dengan NPM 2011100461 dan teman-teman saya yang bernama Saya Meta Alifani dengan NPM 2011100316. Saya Nafazilita Perdanti dengan NPM 2011100287. Saya Neva Ramadona dengan NPM 20110329. Saya Nur Manita dengan NPM 20111012. Saya Novia Mumini dengan NPM 2011100337. Saya Prenavita Della Soja dengan NPM 2011100193. Saya Rizka Nandaya Sapitri dengan nomor NPM 2011000263. Saya Santi Menusi dengan NPM 2011004330. Saya Sania Nur Aiza dengan NPM 2011100312. Saya Senjadi Damayanti dengan NPM 2011100382. Saya Yoda Auliana dengan NPM 2011100350. Nama saya Trihana Fauzia dengan NPM 20111000204. Saya Yudi Wayansati dengan NPM 2011100348. Dan saya Yunika Utianola dengan NPM 20111000475. Selamat menyaksikan, terima kasih. Our hearts beating, I can't wait to kiss you each morning. Strawberry sky, 'cause I've been so lost in your blueberry eye. I'm running through my dreams see you in my life, 'cause I'm your blueberry eye. I'm running through my dreams see you in my life. Sejarah puasa bulan Ramadan. Pada awalnya, puasa Ramadan mulai disyariatkan di tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah atau setengah tahun setelah umat Islam berhijrah dari Makkah menuju Madinah, atau pada saat setelah umat Islam diperintahkan untuk memindahkan kiblat yang sebelumnya mengarah ke Masjid Al-Aqsa kemudian berpindah mengarah ke Masjidil Haram. Puasa disebut juga shaum yang merupakan salah satu ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk menahan makan dari waktu menjelang matahari terbit hingga terbenamnya matahari sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi dan orang-orang yang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 180. Puasa Senin Kamis adalah salah satu amalan baik yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dilaksanakan umat muslim. Hari Senin merupakan hari di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Wajar jika peristiwa itu dijadikan latar belakang kebiasaan Nabi berpuasa. Sementara hari Kamis, sebagaimana dikutip dari hadis Syekh Abu Zakaria Al-Ansori dalam karyanya Fathul Wahab, adalah hari di mana amal diperlihatkan. Amal perbuatan seseorang diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan hari Kamis, di hadapan para nabi, ayah, dan ibu yang bersangkutan sendiri. Amal diperlihatkan pada hari Jumat. Sementara di hadapan Rasulullah, amal seseorang diperlihatkan setiap harinya. Itulah alasan mengapa puasa sebaiknya dilakukan secara rutin pada hari Senin dan hari Kamis bagi umat muslim sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tata cara pelaksanaan puasa Senin Kamis tak berbeda jauh dengan puasa Ramadan. Hanya saja yang menjadi pembedanya adalah
bacaan niat puasa sunnah Senin Kamis. Lantas, bagaimana sih bacaan niat puasa sunnah Senin Kamis itu? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma yaumal itsnaini sunnata lillahi ta'ala. Artinya, saya niat puasa sunnah hari Senin karena Allah Ta'ala. Sedangkan niat puasa di hari Kamis yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma yaumal khamisi sunnata lillahi ta'ala. Artinya, saya niat puasa sunnah hari Kamis, sunnah karena Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umat Islam untuk melakukan puasa sunnah karena keutamaan luar biasa yang ada dalam amalan puasa Senin Kamis tersebut. Puasa Senin Kamis baik dilakukan setiap hari Senin dan Kamis sejak terbit matahari atau saat subuh, kemudian diakhiri dengan waktu berbuka saat terbenamnya matahari atau maghrib tiba. Ada beberapa keistimewaan dan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam yang menjalankan puasa Senin dan Kamis. Di antaranya yaitu yang pertama, dibukanya pintu surga. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Semua dosa hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu akan diampuni, kecuali bagi orang-orang yang antara dia dan saudaranya terdapat kebencian dan perpecahan. Yang kedua, dikumpulkannya amalan manusia. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwasanya amalan manusia akan diperiksa di hadapan Allah pada hari Senin dan Kamis. Maksudnya, malaikat yang mencatatkan segala amal perbuatan manusia akan menyetorkan hasil catatannya pada Allah pada 2 hari tersebut. Yang ketiga, hari kelahiran dan kewafatan Rasulullah. Hari Senin merupakan hari lahir sekaligus kewafatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah puasa Daud. Puasa Nabi Daud atau dikenal dengan nama puasa Daud adalah puasa sunnah yang dijalankan oleh umat Islam dengan tujuan mendekatkan diri pada Sang Pencipta dan mendapatkan ampunannya. Bukan hanya disunahkan, puasa Nabi Daud juga menjadi salah satu puasa yang sangat dianjurkan bagi umat muslim di seluruh dunia. Rasulullah bahkan sangat menyukai puasa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sangat mencintai mereka yang menjalankan puasa ini. Puasa Nabi Daud alaihissalam dengan pola 2 hari sekali yang kini juga dikenal dengan sebutan puasa Daud itu merupakan salah satu ikhtiar terbaik untuk memohon ampun dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ini memang bermula dari zaman Nabi Daud. Nabi Daud sendiri adalah ayah dari Nabi Sulaiman dan merupakan nabi dengan sifat maksum. Maksum sendiri berarti terbebas dari dosa dan kesalahan. Maka Nabi Daud termasuk dari manusia yang telah diangkat menjadi nabi. Maka Nabi Daud pun akan menjadi manusia yang dihindarkan dari segala perbuatan salah maupun dosa di dunia. Akan tetapi ternyata hal ini tidak membuat Nabi Daud terbebas dari segala kesalahan. Selain menyandang gelar nabi, Nabi Daud juga seorang raja besar di Yerusalem dan berkuasa di sana. Pemerintahan Nabi Daud berjalan dengan baik karena Nabi Daud memiliki sifat yang sangat bijaksana dan memimpin rakyatnya, serta memerintah dengan adil. Namun, tahukah asal-usul dari puasa yang dilakukan Nabi Daud alaihissalam tersebut terjadi usai beliau menerima teguran akibat kekhilafan yang dilakukan? Sebagai seorang manusia, Nabi Daud alaihissalam juga tidak luput dari hawa nafsu dan godaan. Dikisahkan bahwa pada suatu hari, Nabi Daud sebagai seorang memberangkatkan panglima perangnya yang bernama Arya dalam sebuah peperangan. Arya adalah seorang pemuda yang gagah, berani, dan setia kepada kerajaan. Diam-diam terbesit di benak Nabi alaihissalam untuk memiliki istrinya Arya yang sangat cantik
jelita. Padahal Nabi Daud telah memiliki 99 orang istri. Syariat di zaman Nabi Daud alaihissalam memang tidak ada larangan beristri banyak karena jumlah antara laki-laki dengan perempuan tak sebanding pasca pembantaian bayi laki-laki oleh Raja Fir'aun di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Berikut kisah pasca pembantaian bayi laki-laki oleh Raja Fir'aun pada zaman Nabi Musa. Fir'aun di dalam tidurnya bermimpi tentang datangnya api dari arah Baitul Muqaddas, lalu membakar seluruh rumah di Mesir dan semua rumah milik bangsa Kipti. Tetapi api tersebut tidak membahayakan Bani Israel. Para dukun lalu menafsirkan mimpi itu. Mereka mengatakan akan datang seorang anak yang dilahirkan di kalangan Bani Israel yang menjadi penyebab hancurnya bangsa Mesir. Fir'aun kemudian memerintahkan pasukannya membunuh seluruh bayi laki-laki. Ia memerintahkan melakukan pembunuhan bayi laki-laki dalam jangka waktu setahun. Setahun kemudian berhenti dan 1 tahun selanjutnya melakukan pembunuhan bayi laki-laki lagi. Kemudian Allah memberikan kata-kata penghibur di dalam hati ibu Nabi Musa. Janganlah engkau takut dan bersedih, karena jika anak laki-laki kamu hilang, Allah akan mengembalikannya kepada kamu. Allah akan menjadikannya seorang nabi dan rasul. Lalu Nabi Musa yang masih bayi dimasukkan ke dalam peti kayu dan dihanyutkan ke sungai Nil oleh ibunya. Nabi Musa yang hanyut ditemukan oleh para dayang dalam keadaan tersimpan dalam peti kayu yang tertutup. Baik istri maupun Fir'aun tidak menyadari bayi tersebut akan menjadi nabi dan rasul. Ketika Nabi Musa telah berada di rumah Fir'aun, mereka hendak memberinya makan dengan susu. Namun bayi Nabi Musa tidak mau menyusu, maka diadakanlah sayembara untuk siapa yang pantas menyusu bayi Nabi Musa. Setelah mendengar sayembara itu, saudara perempuan Nabi Musa menyaksikannya. Ia langsung memberitahu ibunya tentang adanya seorang ibu asuh dan penyusu bayi Nabi Musa. Maka mereka pergi bersama menuju rumah ibu kandung Nabi Musa. Sang bayi Nabi Musa lalu diambil oleh ibunya. Ketika diasuhnya, sang bayi langsung mau menyusu. Istri Fir'aun sangat gembira dengan kejadian itu. Selanjutnya, istri Fir'aun memberi upah ibu Nabi Musa dan memberinya nafkah. Nabi Musa pun tumbuh menjadi remaja yang sanggup berusaha. Itulah sekilas kisah pembantaian bayi laki-laki pada zaman Nabi Musa yang menyebabkan banyaknya perempuan dibanding laki-laki. Namun, Nabi Daud tidak luput dari hawa nafsu dan godaan. Karena Nabi Daud mengirim Arya untuk berperang dan Arya memiliki seorang istri. Diam-diam terbesit di pikiran Nabi Daud untuk menikahi istri Arya karena parasnya yang cantik jelita. Karena niat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memberikan peringatan bagi Nabi Daud bahwa apa yang beliau inginkan adalah salah. Sebab selain sudah memiliki 99 orang istri, Nabi Daud juga tidak boleh memiliki istri orang. Hal ini tentu saja menentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, sang panglima perang terbunuh saat menjalankan tugas tersebut, dan Nabi Daud pun benar-benar menikahi istri Arya tersebut. Lalu pada satu waktu Allah mengirimkan malaikat yang menyamar jadi manusia untuk bertemu Nabi Daud. Karena pada hari itu adalah hari peribadatan, maka izin pun tidak didapatkan. Namun kedua malaikat yang menyamar itu bersikeras untuk tetap bertemu dengan Nabi Daud. Pengawal pun tetap tidak membolehkannya. Akhirnya malaikat yang menyamar itu memanjat melewati pagar dan sampailah mereka ke dalam istana. Betapa terkejutnya Nabi Daud alaihissalam karena di masa kekuasaannya tidak pernah ada seorang pun yang berhasil masuk ke ruangan pribadinya tanpa seizin dan sepengetahuan dirinya. Nabi Daud yang gagah berani pada saat itu menjadi ketakutan sebagaimana firman Allah dalam surat Shad ayat 21-25. Secara simbolis, dua orang tadi berperkara tentang kepemilikan domba. Yang seorang memiliki 99 domba, sedangkan yang seorang lagi hanya 1 ekor domba. Lantaran kalah dalam berargumentasi, orang yang memiliki 1 ekor domba harus menyerahkan domba miliknya kepada temannya. Ternyata ini adalah sindiran keras dari Allah agar Nabi Daud tidak berbuat zalim. Menyadari bahwa Nabi
Daud mendapatkan teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud alaihissalam pun segera menyungkur mengakui kekhilafan dan kesalahannya. Maka ia bertobat dengan menjalankan puasa yang dikenal sampai sekarang, yaitu puasa Daud sepanjang hidupnya. Nabi Daud pun menjalankan ibadah puasa selama 1 tahun penuh dengan 1 hari puasa dan 1 hari tidak berpuasa. Dilakukan secara terus-menerus selang-seling hingga 1 tahun untuk membuktikan bahwa Nabi Daud sudah merasa menyesal dan ingin bertaubat, dan Allah pun menerima taubat nasuha dari Nabi Daud alaihissalam. Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik sholat di sisi Allah adalah sholatnya Nabi Daud alaihissalam, dan sebaik-baik puasa di sisi Allah adalah puasa Daud. Nabi Daud dahulu tidur di pertengahan malam, dan beliau sholat di sepertiga malamnya dan tidur lagi di seperenamnya. Adapun puasa Daud, yaitu sehari puasa dan tidak puasa di hari berikutnya. Puasa Tarwiyah dan Arafah, beserta keutamaan, niat, dan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang diperingati dengan adanya Hari Raya Idul Adha. So, stay tuned and keep on watching this video. Sebelum memperingati Hari Raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah, kita disunahkan untuk menjalankan ibadah puasa 2 hari yang disebut puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Puasa Tarwiyah itu dilaksanakan pada tanggal 8 Dzulhijjah, sedangkan puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Keutamaan puasa Tarwiyah dan Arafah. Puasa Tarwiyah, seperti dalam hadis, keutamaannya adalah bisa menghapus dosa selama 1 tahun. Sedangkan puasa Arafah, keutamaannya adalah dapat menghapus dosa 2 tahun. Dosa di tahun yang lalu dan dosa di tahun yang akan datang. Puasa Tarwiyah dan Arafah, yang pertama, mendapatkan pahala seperti puasa setahun. Yang kedua, merupakan amalan yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan yang keempat, membebaskan kita dari siksaan api neraka. Puasa Tarwiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma godin an adai sunnati yaumit tarwiyati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat puasa sunnah Tarwiyah esok hari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat puasa Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma godin an adai sunnati yaumi Arafah lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat puasa sunnah Arafah esok hari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa tanggal 8 Dzulhijjah disebut dengan istilah hari Tarwiyah dan tanggal 9 disebut dengan Arafah? Kemudian tanggal 10 disebut Yaumun Nahar atau hari menyembelih kurban. Terdapat keterangan yang dijelaskan oleh Imam Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi dalam karyanya mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Pada malam Tarwiyah, hari ke-8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam tidur dan ada orang yang berkata dalam mimpinya, "Hai Ibrahim, penuhilah nadarmu. Bernadar jika punya anak nanti akan dijadikan kurban karena Allah." Maka esok harinya ia pun berpikir, mengingat-ingat, dan apakah mimpi semalam itu dari Allah ataukah dari setan? Itulah sebabnya disebut hari Tarwiyah.
atau dalam arti berpikir. Dan pada malam berikutnya, ia bermimpi yang kedua kalinya dengan mimpi yang sama. Lalu keesokan harinya, ia tahu dan yakin bahwa mimpi itu jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutlah dengan hari Arafah. Sedangkan tempatnya disebut Padang Arafah. Kemudian pada malam ketiganya, ia bermimpi lagi dengan mimpi yang sangat jelas. Dalam mimpinya, ia menyembelih putranya Nabi Ismail. Lalu ia pun bertekad bulat untuk memenuhi nadarnya, yakni menyembelih anaknya. Itulah sebabnya keesokan harinya disebut dengan Yaumun Nahar atau hari menyembelih kurban. Nah, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tadi dapat diperingati sebagai hari raya Idul Adha. Mari kita simak bersama-sama kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Suatu hari, Nabi Ibrahim menyuruh Bunda Hajar untuk berkemas-kemas. Mereka akan mengadakan perjalanan jauh. Ismail yang masih menyusu pada ibunya tentu dibawa pula. Mereka melintasi rute yang panjang dan akhirnya sampailah ke suatu tempat yang sangat gersang. Tidak ada pohon-pohonan tempat bernaung, udaranya pun panas. Yang ada hanyalah hamparan pasir dan bukit-bukit berbatu. Nabi Ibrahim turun dari kendaraannya, kemudian menurunkan istri dan anaknya. Tanpa berkata apa-apa, beberapa saat kemudian, beliau beranjak dan pergi meninggalkan keluarganya. Ibunda Hajar yang melihat keanehan ini segera berteriak memanggil, "Ibrahim, hendak kemana? Kenapa kau biarkan kami sendirian di sini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab, hanya menunduk terus berjalan. "Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" "Iya." "Kalau begitu aku yakin Allah tidak akan membiarkan kami." Ibunda Hajar begitu sabar dan ridho pada keputusan Allah. Nabi Ibrahim sebenarnya tidak tega meninggalkan keluarganya di tempat terpencil dan gersang itu. Tetapi keyakinan akan kebenaran Allah dan kemurahan Allah menjadikan beliau mematuhi perintah yang sulit ini. Dengan berlinang air mata, beliau berdoa sebelum kembali ke Palestina. "Tuhanku, aku telah menempatkan keluargaku di tempat gersang ini, di dekat rumahmu, Ka'bah. Mudah-mudahan mereka menegakkan sholat dan jadikanlah hati manusia senang kepada mereka. Dan berikanlah mereka rizki buah-buahan supaya mereka bersyukur." Kurang lebih 10 tahun kemudian, sekitar Ka'bah sudah menjadi tempat yang ramai berkat munculnya sumber air Zam-Zam. Banyak orang bermukim di sana. Ibunda Hajar dan Ismail sangat dihormati oleh penduduk karena mereka dianggap pemilik sumber air itu. Ismail tumbuh menjadi anak yang tampan, santun, dan sabar. Suatu ketika, Nabi Ibrahim mengunjungi keluarganya di Mekah. Setelah beberapa lama tinggal di sana, suatu malam beliau bermimpi menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim termangu-mangu memikirkan mimpinya. Wahyu dari Allah atau godaan setan? 2 malam berikutnya, mimpi yang sama terulang. Maka pagi harinya, setelah mimpi yang ketiga, beliau yakin ini perintah Allah yang harus dilaksanakan walaupun terasa sangat berat di hati. Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan keluarganya tentang mimpi itu. "Anakku, aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu. Pikirkan, apa pendapatmu?" Ismail sangat memahami bahwa ayahnya adalah Nabi Allah. Mimpi para nabi adalah wahyu ilahi. Dengan mantap dia menjawab, "Ayah, laksanakan perintah Allah. Insya Allah, aku akan sabar menerimanya." Bertambah rasa syukur Nabi Ibrahim.
Bertambahlah kecintaan kepada anaknya. Bertambah mantap pula hati beliau melaksanakan perintah yang sulit itu. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ismail menuju Mina, tempat penyembelihan. Sepanjang jalan, iblis menggoda mereka agar mengurungkan niat pengorbanan Ismail. Ibrahim, dasar ayah tidak punya perasaan. Anak sendiri mau disembelih. Ingat, kau berdoa puluhan tahun meminta anak. Allah sudah memberimu anak yang soleh. Sekarang kau mau sembelih, ha? Nabi Ibrahim mengambil kerikil-kerikil dan melempari iblis. Beliau tidak bergeming dengan godaan-godaan itu. Hatinya dipenuhi keyakinan yang mantap kepada Allah. Begitu pula Ismail. Sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail, bersiap mengayunkan golok yang tajam ke leher anaknya. Lalu Allah berfirman, "Hai Ibrahim, engkau telah menaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik." Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Itulah yang kemudian disembelih sebagai kurban. Itulah penjelasan tentang puasa Tarwiyah dan Arafah beserta kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam.